Hai, kabar Barbie, kabarnya Vito. Alhamdulillah. Oke, video kemarin dihapus lagi, tapi ini belum saya upload kok, jadi belum dihapus. So, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang pria yang menjadi perkasa setelah meminum ramuan ajaib dewa, di mana pria ini memiliki kekuatan yang sangatlah hebat di bagian bawahnya, pusakanya ya. Alhasil sang pria menjadi idola para wanita dan janda-janda satu kampung. Tapi akan ada azab atas semua itu. Tanpa berlama-lama, bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya dan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum video ini dilanjutkan, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue punya rekomendasi nih buat kalian, yaitu aplikasi investasi trading namanya Binomo. Nah, gue sudah investasi di Binomo kurang lebih ya 2 bulan lah, dan sekarang gue mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nih, saldo gue ada 46 jetong. Ini akun real ya, bukan kaleng-kaleng. Terus biar enak, gue rubah tipe grafiknya jadi yang lilin. Caranya itu kita hanya tinggal pelajari arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Kalau di sini aku pilih naik ya, dan invest sebesar 1.400.000 anjay. Ya pokoknya nggak usah ragu-ragu, intinya yakin, karena keyakinan adalah kunci kesuksesan. Oke, kita tunggu ya. Nah kan, apa gue bilang coy, profit kan. Investasi di Binomo bisa bantu gue banget untuk cari income tambahan, lumayan buat tambah-tambah uang jajan buat beli kamera baru nih anjay. Bulan kemarin iPhone, bulan ini beli kamera. Pokoknya I love you lah Binomo. Dan inget ya, dengan modal dari 14.000 aja kamu bisa dapat profit dan income tambahan. Apalagi kamu yang punya modal lebih banyak, tentunya bakalan dapat profit yang lebih banyak juga. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian ya sejarah penarikan uang gue. Di sini kita tinggal pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik saldo. Nih, lihat nih sejarah penarikan gue dalam satu hari. Gue tuh narik 2 juta 4 kali dalam sehari. Jadi total sehari itu dapat profit 8 juta. Wow. Mantap kan? Iyalah mantap, jelas. Dan untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya. Tapi Binomo hari ini sudah membantu gue setidaknya menghasilkan ya 4 juta lah sekitaran itu. Jadi khusus buat penonton setia RBB, gue ada kode promo nih, yaitu ILLU1, agar kalian mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah ini ya. Oke, kita lanjut. Check this out. Check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan pada nenek-nenek yang mengeluh kepada berhala. Si nenek-nenek mengeluh tentang dirinya yang terlalu kesepian dan butuh kasih sayang bagian bawah. Si nenek marah karena permintaannya tak pernah dituruti, lalu melempar hidung patung hingga patah. Namun tiba-tiba nenek ini dikagetkan dengan hidung dewa yang berdiri sendiri. Saat si hidung itu berdiri, tiba-tiba keluarlah sekumpulan pria yang sangat gagah nan tampan. Lalu kemudian menanam paksa si nenek hingga tepar. Keesokan harinya, berita tentang nenek yang tertanam paksa itu tersebar hingga ke kepala desa, sehingga sang kepala desa yang lentur ini pun ikut tertanam paksa juga sama hidung ajaib ini. Lalu hidung ajaib tersebut secara ajaib terlempar ke tengah pasar. Alhasil satu pasar tersebut pun tertanam. Dari kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan hewan ternak dibabat habis. Karena dianggap terlalu berbahaya, hidung ajaib tersebut pun entah bagaimana caranya disulap menjadi arak lalu dikubur di bawah patung keramat tadi. Beberapa tahun kemudian, desa yang pernah tertanam masal kini sudah terlihat efek negatifnya. Di desa ini peran pria dan wanita terbalik. Sang pria melakukan kegiatan wanita, sedangkan wanita melakukan kegiatan pria. Bukan hanya kegiatan sehari-hari, bahkan kegiatan cocok tanam pun wanita yang mendominasi. Bahkan perkaosan sering terjadi pada kaum pria.
Hingga kita di sini diperkenalkan pada seorang pria bernama Hyun yang sedang diganggu oleh bandit dari luar desa. Namun Byun di sini berbeda dari pria-pria di desa lain yang gemulai. Byun memiliki tubuh yang perkasa hingga mampu mengalahkan bandit dengan mudah. Tapi ada kekurangan fatal yang dimiliki Byun, yaitu pusaka milik Byun tidak lebih besar dari jari kelingking. Jadi gini, alkisah dahulu kala Byun yang polos dan tidak tahu apa-apa dipanggil oleh seorang cewek saat sedang berjualan roti beras. Namun saat Byun masuk ke dalam rumahnya, ia malah ditarik dan diperkaos di tempat. Byun yang sedih perjakanya hilang, ia dibuat begitu kecewa saat melihat siapa yang telah merenggut perjakanya. Ya, orang itu adalah si nenek-nenek yang brutal di awal film. Sehingga berawal dari tindakan kejam si nenek itu tadi, satu kampung pun tahu dan membuat Byun diasingkan karena memiliki pusaka yang begitu imut. Tetapi kebalikan dengan kakaknya Byun yang bernama Gangmo, si kakak yang kurang tampan ini ternyata memiliki alat tempur yang menunjang. Bahkan semua wanita di desa mengintip saat ia mandi dan mengatakan bahwa alat tempur kakak Byun ini memang pantas diacungi jempol. 유일한 남자요. 봐, 안 넘어가는 아낙네가 없을 거고 뭐. Tidak habis hanya di situ, Byun juga mendapat hinaan dari seorang tabib buta. Walaupun ia buta, namun mampu merasakan keberadaan pusaka yang kecil dari percikan suara kencingnya. Byun yang merasa malu pun langsung pergi mabuk-mabukan. Saat sedang mabuk, ia malah digoda sebuah kaki yang mencolek-colek pusakanya. Awalnya Byun mengira itu adalah wanita pemilik bar, tetapi ternyata orang itu adalah bapak-bapak letoy. Byun pun marah besar dan mengobrak-abrik tempat itu karena merasa harga dirinya sangat kecil di mata masyarakat sekecil pusakanya. Hingga akhirnya saat Byun ngamuk, Gangmo datang dan meminta maaf atas adiknya yang mabuk ini. Gangmo lalu menggendong Byun untuk pulang, tapi di tengah jembatan mereka malah dicegat seorang gadis cantik dan lincah yang menari di atas jembatan hingga membuat kedua pria jamet ini pun kecebur. Setelah itu Byun dan Gangmo menghangatkan diri di pinggir sungai. Gangmo memberikan kura-kura tanah dan empedu beruang, lalu bilang, "Itu bagus untuk pusakamu, nak." Byun yang tersinggung dan marah, ia malah membuangnya lalu pergi begitu saja. Lalu kita akan dibawa flashback antara kedua pria ini. Ternyata penyebab pusaka Byun tidak berkembang dengan sewajarnya karena dulu Byun pernah mengalami kebakaran di daerah pusakanya, dan yang mana kebakaran itu disebabkan oleh sang kakak yang tidak sengaja. Tetapi entah panik atau apa, Gangmo malah dengan lancangnya menginjak-injak pusaka Byun yang terbakar ini hingga menciut dan tak mau besar. Jadi begitulah kisah terciptanya batang imut milik Byun. Sekarang adalah buah karya si kakak tercinta. 경세야! Scene kemudian berpindah ke sungai di mana ada bapak-bapak yang sedang bergosip sembari mencuci sayuran. Ternyata mereka sedang bergosip tentang seorang cewek cantik bernama Delgang. Katanya Delgang adalah mantan ani-ani Jepang yang kabur, dan karena itu juga Delgang jadi sedikit kurang waras. Tapi karena Delgang memiliki tubuh yang cantik dan seksual, para bapak-bapak ini berencana menyatroni Delgang saat mandi. Byun yang tak sengaja mendengar hal itu pun akhirnya tertarik. Malamnya para bapak-bapak ini mendatangi tempat Delgang biasa mandi. Byun yang diam-diam mengikuti akhirnya ketahuan juga oleh para bapak-bapak ini. Saat sedang asik-asiknya berendam, tiba-tiba muncullah pentil yang mengapung. Setelah tragedi pentil mengapung, mereka juga disuguhi tarian dalam air yang begitu memukau.
Esoknya kita akan melihat sebuah gubuk jerami dan terdapat Delgang yang senam pagi. Delgang lalu tidak sengaja menemukan kotak makan dan ternyata itu semua pemberian dari Byun. Lalu kita akan melihat sekumpulan bapak-bapak yang gemulai sedang menyatroni Delgang mandi lagi. Di saat yang sama juga para istri yang perkasa ini menggerebek suami gemulai mereka dan menyalahkan bahwa Delgang terlalu cantik hingga membuat bapak-bapak ini senang memandangnya. Gangmo yang mendengar teriakan Delgang langsung datang dan melerai perkelahian. Namun bapak-bapak gemulai tadi malah kabur mencret-mencret. Delgang yang ditolong malah senyum-senyum kepada Gangmo dan memberikan bunga kepadanya. Malamnya Byun dibuat kaget saat Gangmo mengatakan mereka memiliki keluarga baru. Ternyata anggota baru itu adalah Delgang, sang pujaan hati Byun. Lalu Gangmo bilang kalau mereka akan secepatnya melakukan resepsi pernikahan. Byun yang merasa sakit hati hanya bisa diam dan berlari pergi. 각별히 보살피고 원하는 건 다 해줘라. 가서 마실 거라도 좀 내와. 야! Byun yang lontang-lantung tanpa arah, tak sengaja ia menyelamatkan sang pengembara dan muridnya yang terjebak di jebakan hewan liar. Karena sudah ditolong, si pengembara membalas budi pada Hyun dengan si pengembara sudah tahu kalau Byun memiliki masalah dengan pusakanya sendiri. Katanya dia melihat dari aura sekitar pusakanya. Byun yang malu akhirnya mendengarkan perkataan sang pengembara yang bisa mengembalikan kejantanannya. Si pengembara bilang bahwa ada sebuah anggur di bawah patung berhala. Dia bilang kalau ramuan ini sangatlah mujarab dan karena ramuan ini juga di desa tempat tinggal Byun pernah tertanam massal. Tetapi si pengembara bilang kalau Byun hanya boleh meminum seteguk saja karena jika dihabiskan sesuatu yang buruk akan terjadi pada desanya. Belum selesai bercerita, Byun malah langsung pergi. Si pengembara lalu berkata akan terjadi hal buruk pada desa ini. 한 모금만 마시고 나는 이 마을에 엄청난 화가 없는데. Byun akhirnya berhasil mendapatkan ramuan anggur itu. Saat ingin meminumnya, Byun teringat perkataan pengembara itu bahwa hanya boleh meminumnya satu teguk saja. Tapi karena teringat dendam dengan seluruh warga di desa, Byun dengan sengaja menghabiskan satu kendi anggur batang tersebut hingga mabuk dan pingsan. Setelah terbangun, Byun kaget yang melihat tentara sepertinya siap pergi ke medan perang. Salah satu tentara itu juga meneriaki Byun kenapa tidak ikut wajib militer. Si bapak-bapak ini juga mengatakan bahwa Gangmo telah menggantikannya untuk ikut wajib militer. Semua itu ia lakukan demi adiknya tercinta. Saat Byun pulang di rumahnya tampak sudah kosong dan hanya ada Delgang yang sedang kelaparan hingga nyemilin beras mentah, bayangin. Byun lalu sadar jika Delgang tidak bisa hidup sendirian, jadi ia pun merawatnya. Tapi karena Delgang ini sedikit brutal pas tidur, tentu saja pusaka milik Byun dengan senang hati menyambut pose tidur Delgang. Byun yang panik ia lalu mencari kegiatan lain untuk menghilangkan konaknya. Jadi di sini kekuatan Byun akan aktif ketika ia sedang konak. Kekuatannya akan berkali-kali lipat, tetapi kebutuhannya juga berkali-kali lipat. Bahkan saking hausnya Byun mampu meminum air sungai hingga kering. Bukan hanya itu, bahkan Byun mampu memadamkan api menggunakan air bibisnya. Hingga para ibu-ibu kesepian ini mengetahui kejantanan Byun. Berbagai upaya mereka lakukan untuk merayu Byun agar bisa mencicipi pusaka milik Byun. Namun Byun selalu menolak. Sampai pada suatu malam mbak-mbak pemilik Lapo Toa berhasil membujuk Byun untuk mencicipi pusakanya. Byun yang awalnya menolak, tiba-tiba ia seperti kesurupan dan tiba-tiba juga pantatnya digasak. Lalu para wanita di desa seperti merasakan aura yang menghangatkan sangkarnya. Kemudian segera menghampiri aura tersebut dan terjadilah cocok tanam massal satu cowok versus cewek sekampung.
Berita tentang keperkasaan pusaka Byun pun sampai ke telinga raja. Sang raja bisa tahu karena mendengar perkataan sang putri yang melihat Byun memadamkan api dengan air kencing pusaka dewanya. Sang raja pun akhirnya mengundang Byun ke istana dan memberikan tantangan pada Byun. Jika Byun menang, raja akan menarik tugas kakaknya dari perang. Ternyata Byun harus melawan orang Blacksmith dari negeri barat dan tantangannya adalah menahan beban dengan pusakanya. 몇 개까지 저추를 들고 거시기로 역 대표 하이타리 하나요. Penantang yang dari barat berhasil menahan 3 beban bola besi dengan pusakanya. Dan tibalah giliran Byun. Awalnya Byun tidak kuat menahan beban, namun ia mendapat bantuan dari sang tuan putri yang cantik dan cara mengulum pisang. Dan dengan kuatnya, Byun pun berhasil menang dengan gagah perkasa. Namun kemenangan Byun tidak dibarengi dengan harapannya. Sang kakak dikabarkan telah gugur dari medan perang. Byun pun lalu pulang dengan sangat bersedih. Tidak hanya di situ, kesedihan Byun pun semakin bertambah ketika melihat wanita yang ia cintai mengalami sakit yang aneh. Sang tabib bilang hal ini terjadi karena kekeringan yang terjadi di desa mereka, yang akhirnya Delgang kekurangan cairan. Di sini Byun pun mulai sadar kalau dialah yang menghancurkan desa selama ini. Sang tabib juga bilang kalau masih ada cara lain untuk menyelamatkan Delgang. Byun pun harus bercocok tanam dengan Delgang agar cairan milik Byun bisa menyuplai kebutuhan Delgang. Waduh, enak bener ya obatnya. 몸으로 생긴 병 거저 몸으로 치료하는. Singkat cerita, Delgang bisa sehat sedikit akibat bantuan cairan dari Byun. Tapi karena hal itu juga Byun digosipkan tidur dengan kakak iparnya sendiri. Loh, kok tidak sampai hanya di situ, mereka juga terus mengalami kekeringan yang parah. Sampai sang pengembara berkata mereka harus mencari kendi anggur hidung dewa untuk menolong desa tersebut. Tapi mereka terlambat karena kendi itu ternyata sudah kosong. Karena tahu siapa yang meminumnya, kepala desa pun memerintahkan untuk menangkap Byun dan dikorbankan pada dewa beruang. Semua warga desa pun setuju. Selain menghancurkan desa, Byun juga telah berhasil menghamili semua wanita di desa di saat para suami pergi berperang. Si nenek brutal ini ternyata menyayangi Byun dan memberitahu bahwa ia akan ditangkap lalu dipersembahkan ke dewa beruang untuk bercocok tanam dengan beruang. Ternyata setelah si nenek mengatakan hal itu, Byun pun tidak sengaja melihat kakaknya yang pulang dari medan perang dengan keadaan hidup, tapi kakinya harus hilang sebelah. Karena Byun merasa bersalah atas semua kesengsaraan ini, akhirnya Byun pun pasrah untuk dikorbankan. Gang Mo tiba-tiba datang dan menanyakan di mana Byun. Para warga desa pun dibuat kaget karena melihat Gang Mok masih hidup. Selain itu juga Gang Mok dibuat marah kenapa acara pernikahannya tidak dilaksanakan. Ternyata saat itu Gang Mok berniat menikahkan Byun, tapi Byun dan warga desa malah salah sangka bahwa Gang Mok yang akan menikah dengan Delgang. Tapi Delgang bilang tidak apa-apa kok, aku gak nikah karena dia sekarang telah hamil anak dari Byun. 그래? 네가 한 거야? 어? Sementara itu, para warga meminta maaf kepada dewa atas kesalahannya di mana di dalam goa terlihat Byun yang sudah lemas karena dipakai oleh beruang. Lalu saat melihat bulan, Byun bangkit dan kembali bercocok tanam bersama dewa beruang hingga si beruang pun tewas. Lalu hujan pun turun dan para warga desa merasa sangat bahagia. 사람을 살려.
Esoknya diadakan acara pemakaman untuk Byun. Delgang terus saja berkata soal suaminya yang masih hidup. Gangmo hanya bisa diam dan menatap Delgang dengan tatapan yang begitu sedih. Singkat cerita, kondisi desa sudah kembali seperti semula, bahkan keseimbangan desa sudah normal kembali. Perempuan dan laki-laki sekarang berada pada tempatnya masing-masing, tapi tetap saja mencuci pakaian adalah pekerjaan pria sejati. Sedangkan para wanita yang hamil karena Byun kini telah besar, hingga mewarisi kemampuan Byun yang dulu sebagai pemadam api, kini menjadi air mancur yang indah. Di akhir film kita akan diperlihatkan pada mbak-mbak yang sedang membicarakan Byun yang sekarang telah menjadi legenda di desa itu, dimana mereka mengatakan bahwa pusaka Byun sebesar manusia dewasa. Gak mungkin lah. Lalu kamera memperlihatkan wajah dari pendayung perahu tersebut yang ternyata adalah Byun yang masih hidup. Dan film pun tamat. Jadi begitulah teman-teman alur ceritanya. Kalau kalian suka tekan like, kalau nggak suka tinggal dislike. Pokoknya support terus channel ini agar kami lebih semangat membuat konten yang menarik-narik lagi. Dan doanya semoga video ini nggak dihapus sama YouTube. Ya Allah, I love you YouTube. Muah muah muah.